energi listrik adalah sekumpulan peralatan dan mesin yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses transformasi energi dari beberapa sumber energi. Jenis-jenis pembangkit energi listrik pertama, pembangkit listrik tenaga gas PLTG kedua, pembangkit listrik tenaga uap PLTU ketiga, pembangkit listrik tenaga minyak PLTM keempat, pembangkit listrik tenaga solar cell 5, pembangkit listrik tenaga air hidro PLTA ke-6, pembangkit listrik tenaga angin ke-7, pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN ke-8, pembangkit listrik tenaga geothermal panas bumi. Pembangkit listrik tenaga gas dan uap adalah gabungan antara PLTG dengan PLTU di mana panas dari gas buang dari PLTG digunakan untuk menghasilkan uap yang digunakan sebagai fluida kerja di PLTU dan sebagian yang digunakan untuk menghasilkan uap tersebut adalah HRSG. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga nuklir adalah stasiun pembangkit listrik termal, tempat panas yang dihasilkan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik. Yang ketiga adalah pembangkit listrik tenaga minyak, adalah salah satu jenis pembangkit energi listrik yang memanfaatkan minyak bumi untuk memproduksi listrik. Saya Ainun Mardia Asrul akan melanjutkan materi sebelumnya. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Fotovoltaik mengubah secara langsung energi cahaya menjadi listrik menggunakan efek fotoelektrik. Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Pada tahun 2015, tenaga air menghasilkan 16,6% total listrik dunia dan 70% dari seluruh energi terbarukan dan diperkirakan akan naik 3,1% per tahun sampai 25 tahun ke depan. Pembangkit listrik tenaga bayu adalah jenis pembangkit listrik yang mengubah tenaga angin menjadi energi listrik. Transformasi energi dilakukan dengan memanfaatkan hembusan angin untuk memutar kincir angin yang terhubung dengan turbin angin. Secara sederhana, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP adalah tenaga listrik yang dihasilkan dari gerak turbina yang digerakkan oleh panas bumi. Cara pemanfaatannya adalah dengan membuat sumur yang kedalamannya mencapai titik panas bumi, lalu panas tersebut dialirkan ke lokasi turbin untuk menggerakkan turbin. Saya Nurul Ain akan mengembangkan materi selanjutnya, yaitu tentang sumber-sumber energi. Adapun sumber-sumber energi yaitu yang pertama nuklir, yang kedua minyak, yang ketiga energi gelombang, yang keempat sumber energi angin, yang kelima batu bara, yang keenam hidroelektrik, yang ketujuh panas bumi, yang kedelapan tenaga surya, yang kesembilan energi pasang surut, dan yang terakhir adalah biomas. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dikemukakan oleh Saudara Syahrul Gunawan. Saya Syahrul Gunawan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Saudari Nurul Ain. Yang pertama adalah nuklir. Sejauh ini, energi nuklir masih menjadi sumber energi yang paling padat dari semua sumber energi di alam ini yang bisa dikembangkan manusia. Kemudian yang kedua adalah minyak. Jadi, minyak banyak dimanfaatkan untuk bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD dan banyak ditemukan di Indonesia. Selanjutnya adalah energi gelombang. Energi lainnya adalah dengan adanya pemanfaatan gelombang laut yang pasang, penggunaannya memang tidak merusak lingkungan, akan tetapi dalam memanfaatkan gelombang ini membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk membangun reaktornya. Yang keempat adalah sumber energi angin. Sumber ini sama sekali tidak membutuhkan bahan bakar karena berasal dari angin. Jadi, kecepatan angin menentukan seberapa besar daya yang dihasilkan. Selanjutnya adalah batu bara.
Batu bara sangat baik untuk dimanfaatkan dan sangat mudah ditemukan. Tapi kekurangannya adalah kita butuh lubang yang besar untuk bisa memanfaatkan batu bara, dan itu dapat memakan biaya besar serta tempat yang memadai. Yang keenam adalah hidroelektrik. Mungkin kita lebih mengenal ini sebagai energi bendungan. Jadi, bendungan itu nantinya yang memutar turbin dan merupakan energi yang tidak terbatas dan memanfaatkan energi air untuk mendapatkan sumber listrik. Selanjutnya adalah panas bumi. Panas bumi juga bisa dijadikan sebagai sumber energi. Kelebihan dari panas bumi adalah ia tidak pernah habis. Hal itu yang membedakannya antara minyak dan juga batu bara. Selanjutnya adalah tenaga surya. Energi yang tak terbatas ini juga bisa digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Hanya saja perlu biaya yang mahal untuk bisa membangun reaktornya. Faktor cuaca juga menjadi salah satu hambatan dalam tenaga surya ini. Selanjutnya adalah energi pasang surut. Energi ini dihasilkan dari pasang surut air laut dan menjadikannya energi listrik. Dan yang terakhir adalah biomasa, yang mana biomasa sendiri adalah bahan organik yang dihasilkan dari fotosintesis baik produk maupun buangan.